Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurfadila dengan NIM 2008152 akan membahas mengenai tahapan perkembangan bermain pada anak usia dini menurut Middleparton. Siapa sih Middleparton? Middle Bernice Parton Newhall adalah seorang sosiolog Amerika, seorang peneliti di Institut Pengembangan Anak, Universitas Minnesota. Dia menyelesaikan disertasi doktoralnya pada tahun 1929. Di dalamnya dia mengembangkan teori 6 tahap permainan anak-anak yang menyebabkan serangkaian publikasi yang berpengaruh. Middleparton menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi, dan ia mengamati ada 6 bentuk interaksi antar anak yang terjadi saat mereka bermain. Pada ke-6 bentuk kegiatan bermain tersebut, terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial, mulai dari kegiatan bermain sendiri sampai bermain bersama. Middleparton dalam mengklasifikasikan tahapan-tahapan perkembangan aktivitas bermain yang memberikan pengaruh besar terhadap keterampilan sosial anak. Dalam mempelajari teori ini, kita bisa tahu betapa pentingnya bermain dalam perkembangan anak, sehingga Middleparton mengidentifikasikan 6 tahapan perkembangan aktivitas bermain pada anak usia dini. Hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan pada anak dapat tumbuh optimal sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan bermain anak menurut Middleparton. Yang pertama ada unoccupied play. Pada tahapan ini, anak terlihat tidak bermain seperti yang umumnya dipahami sebagai kegiatan bermain. Anak hanya mengamati kejadian di sekitarnya yang menarik perhatiannya. Apabila tidak ada hal yang menarik, maka anak akan menyibukkan dirinya sendiri. Ia mungkin hanya berdiri di suatu sudut ruangan, atau melihat sekeliling, atau melakukan beberapa gerakan tanpa tujuan tertentu. Jenis bermain semacam ini hanya dilakukan oleh para bayi. Selanjutnya ada solitary play. Pada tahapan ini, anak bermain sendiri dan tidak berhubungan dengan permainan teman-temannya. Anak asyik sendiri dan menikmati aktivitasnya. Ia tidak memperhatikan hal lain yang terjadi. Untuk anak-anak bermain tidak selalu seperti aktivitas bermain yang dipahami oleh orang dewasa. Ketika ia merasa antusias dan tertarik akan sesuatu, saat itulah anak disebut bermain, walaupun mungkin anak hanya sekedar menggoyangkan badan, menggerakkan jari-jarinya ataupun sebagainya. Pada usia ini biasanya dilakukan bayi sampai anak umur 2 tahun. Berikutnya ada onlooker play. Pada tahapan ini anak melihat atau memperhatikan anak lain yang sedang bermain. Anak mulai memperhatikan lingkungannya. Disinilah anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan. Walaupun anak sudah mulai tertarik dengan aktivitas lain yang diamatinya, anak belum memutuskan untuk bergabung. Berikutnya ada parallel play. Pada tahapan ini, anak bermain terpisah dengan teman-temannya, namun menggunakan jenis mainan yang sama ataupun melakukan perilaku yang sama dengan temannya. Anak bahkan sudah berada dalam suatu kelompok walaupun memang tidak ada interaksi antar mereka. Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak-anak pada masa awal sekolah. Berikutnya ada associative play. Pada tahapan ini anak terlibat dalam interaksi sosial yang sedikit atau bahkan tanpa peraturan. Anak sudah mulai melakukan interaksi dengan intens dan bekerja sama. Sudah ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama, namun biasanya belum ada peraturan. Misalnya anak melakukan permainan kejar-kejaran, namun seringkali tidak tampak jelas siapa yang mengajar siapa yang mengejar siapa, seperti itu. Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak pada masa prasekolah. Oke, yang terakhir adalah cooperative play. Pada tahapan ini anak memiliki interaksi sosial yang teratur, kerjasama atau pembagian tugas ataupun peran bermain sudah mulai diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Misalnya bermain sekolah-sekolahan, membangun rumah-rumahan, dan lain-lain. Tipe permainan ini yang mendorong timbulnya kompetensi dan kerjasama antar anak. Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak-anak di masa sekolah dasar, namun sudah dimainkan anak-anak ataupun
anak pada masa usia sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.